Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sekolah Minggu ke seluruh bumi, beritakan Injil. Ke seluruh bumi kita beritakan Injil. Sekali lagi selamat pagi adik-adik. Hari ini kita sekolah minggunya di rumah aja ya, karena kondisi tidak memungkinkan kita untuk kumpul di gereja. Ingat, kita tetap memuji Tuhan, berdoa, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapa, ku datang padamu. Kita mau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa tetap sekolah minggu. Tuhan, berkatilah kami semua dalam ibadah ini. Kami mau mulai sekolah minggu kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau bersekutu di dalam Tuhan. Kami juga mau merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Kalau ada teman, lause yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Adik-adik, siap memuji Tuhan? Yuk sama-sama. Dengan semangat kita mau memuji Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih indah dari pelangi. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam apa? Kasih Yesus, Ya, lebih dalam kasih Yesusku. indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ayo, dengan lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Jangan lupa gerakannya, oke? Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sukacita kita adalah sejak kita berjumpa dengan Tuhan, kita menemukan juru selamat kita. Dia mengasihi kita. Dia mati untuk kita dan dia bangkit untuk kita. Dia sumber sukacitaku. Yesus sumber sukacitaku. Mari bersama-sama kita katakan, oh sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Tanda paku di kaki dan tangan Tuhan itu tanda cinta Tuhan kepada kita. Tombak menusuk di pinggang itu tanda cinta Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tenangkan hati kita dan kita mengingat kembali bagaimana Tuhan mengorbankan hidupnya bagi kita. Bukan dengan barang yang fana Dia membayar dosa kita, tetapi dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang
ada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Shalom adik-adik. Hari ini kita mengucap syukur kita masih bisa tetap beribadah. Bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kita tetap bisa memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Sekarang ya Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Berkati kami berdoa di dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, kita sudah masuk ke minggu keempat pada bulan Maret. Nah, minggu keempat setiap bulan kita akan evaluasi apa yang sudah pernah kita pelajari selama minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Adik-adik masih ingat gak ayat hafalan kita pada bulan Maret ini? Siapa yang hafal? Ayo. Oke, kita coba ingat sama-sama ya. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mari kita ucapkan sekali lagi dan Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, karena roh
memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, ini adalah ayat hafalan kita. Tema besar, tema utama kita pada kali ini adalah kita belajar untuk berjaga-jaga dan berdoa terus. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Pada minggu pertama, kita sudah belajar bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus kelihatan sangat sedih. Dia berdoa sungguh-sungguh karena dia tahu dia akan menanggung dosa seisi dunia di dalam tubuhnya. Makanya dia berdoa. Murid-muridnya tidak berdoa, tapi dia tetap berdoa. Apa yang dia doakan? Ternyata Yesus ketika berdoa, dia menyerahkan semua kehendaknya kepada Bapa. Artinya apapun yang Bapa mau, dia taat. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari doa Yesus di Getsemani? Yang bisa kita pelajari adalah kita juga mau taat. Apapun yang terjadi, kita tetap taat kepada Tuhan. Kita taat beribadah. Kita taat baca Alkitab. Kita taat kepada orang tua kita. Kita taat kepada Tuhan. Nah, pada minggu yang kedua, kita belajar tentang Yesus ditangkap. Yesus setelah ditangkap dibawa ke pengadilan atau mahkamah agama. Yesus dituduh atas apa yang tidak dia lakukan. Yesus tidak membela diri karena Yesus telah menyerahkan dirinya. Di tengah-tengah Yesus diadili, si Petrus menunggu dari jauh melihat Yesus. Ketika dia melihat Yesus dari jauh di pelataran mahkamah agama, ternyata Petrus didatangi orang-orang menuduh ataupun melihat bahwa Petrus adalah pengikut Yesus. Tapi Petrus tidak berani mengaku, atau Petrus menyangkal Yesus selama 3 kali. Petrus takut mati, sedangkan Yesus tidak takut mati. Apa yang bisa kita pelajari dari Yesus di hadapan mahkamah agama dan Petrus yang menyangkal Yesus? Yang kita pelajari adalah apapun yang terjadi, kita tetap ikut Yesus. Jangan pernah menyangkal Yesus. Yesus berani, kita juga harus berani. Jangan takut, kita ikut Yesus sampai kapanpun. Amin. Nah, pada minggu yang ketiga, kita belajar bagaimana Yesus mengorbankan dirinya. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan terbesar. Ketika dia ditangkap, dihadapkan di hadapan Pilatus. Pilatus waktu itu adalah yang mewakili raja atau kaisar untuk memutuskan satu perkara. Pilatus tidak menemukan masalahnya ataupun kesalahannya Yesus, tapi orang Yahudi berteriak mau menyalibkan Yesus. Yesus tidak membela diri. Yesus menyerahkan diri. Kemudian itu Yesus ditangkap, Yesus dipukul, Yesus dicambuk, Yesus ditendang, dihina, bahkan dikasih mahkota duri di kepalanya. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, tergantung di atas kayu salib sampai Yesus mati, keluarkan semua darahnya. Kenapa Yesus mau lakukan itu? Karena Yesus sayang kamu, Yesus sayang Lause, Yesus sayang semua orang. Yesus mati bukan untuk orang yang baik, Yesus mati untuk orang berdosa. Apa yang bisa kita pelajari? Yang harus kita pelajari adalah kita menghargai kasih Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita menyangkal Yesus, meninggalkan Yesus. Yesus sudah sayang kita. Mari kita sayang kepada Yesus. Tetap setia beribadah. Setia beribadah. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ingat, tetap berdoa, tetap membaca Alkitab. Jangan lupa, Tuhan Yesus sayang kita semua. Sampai jumpa.